بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita bersama. Dengannya kita masih bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berzikir kepada Allah azza wa jalla. Karena memang di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah belajar agama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi atau di antara salah satu hak Nabi yang akan diminta kita untuk mempertanggungjawabkannya adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam masalah perintah ini, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka kita telah melaksanakan dua hal. Yang pertama, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi kalian dan perbanyak pula lah mengucapkan salam kepadanya. Artinya apabila ada orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini merupakan perintah yang spesial, yang mana sebelum Allah memerintahkan hambanya untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah terlebih dahulu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Sehingga mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi merupakan ibadah lain dari yang lainnya, karena Allah juga melakukannya. Sehingga Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah yang pertama kali mengucapkan salawat dan malaikat-malaikat juga mengucapkan salawat. Kemudian baru kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Karena di dalam salawat ada dua kalimat ini. Yang pertama itu adalah perintah Allah, dan yang kedua itu adalah kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita memperbanyak mengucapkan salam dan melatih lisan dan memberikan kesempatan kepada lisan kita untuk selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki, kesempatan dan kesehatan kepada kita berada di kota Madinah. Karena memang di antara salah satu kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di Madinah adalah kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kota Madinah adalah kampung halaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berada di kota Madinah dan Nabi akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Sehingga di antara kewajiban mereka yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi, maka mereka pun akan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang itu merupakan sanjungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun akan mengucapkan bagi yang berziarah ke perkuburan Nabi,
dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Di dalam kalimat ini terdapat ucapan salam kita kepada Nabi dengan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena memang salam yang kita ucapkan kepada Nabi adalah salam yang sempurna, yaitu sampai selesai dengan kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, dan itu disebut dengan salam yang sempurna. Kemudian sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kemudian setelahnya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Inilah yang dibaca oleh kaum muslimin ketika Allah berikan kepada mereka hadiah datang ke kota Madinah. Di antara salah satu yang mereka kunjungi adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka akan mengucapkan doa yang sangat indah, kalimat yang sangat mulia, yaitu bagaimana mengucapkan salam dan salawat kepada nabinya dengan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih berbicara tentang masalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan raudhah, dan salah satu hadis tersebut adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berbicara tentang raudhah, berarti kita juga berbicara tentang kehidupan yang berikutnya. Karena memang raudhah itu diikatkan dengan surga, dan surga itu adalah kehidupan yang tidak ada di dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi, bahwa batasan raudhah itu adalah antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Kemudian Nabi menutup hadisnya dengan mengucapkan wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa telaga Rasulullah SAW adalah awal di mana kaum muslimin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bisa minum dari telaga Nabi SAW. Dan kita juga telah menyebutkan bagaimana indahnya telaga Nabi, bagaimana mulianya telaga Nabi, dan dari mana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi menginginkan semua umatnya tanpa terkecuali agar mereka bisa minum dari telaganya. Karena orang yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Sehingga Nabi memanggil umatnya, Nabi memanggil kaumnya, dan Nabi berada di atas mimbarnya. Sehingga mimbar Nabi di dunia itulah mimbar Nabi di akhirat sana, sama persis tanpa berubah. Dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimbar Nabi di dunia adalah mimbar yang sudah tidak ada lagi. Dan selalu kita ulang-ulang ikhwatul Islam, mimbar Nabi itu terbakar, tidak ada yang tersisa. Dan mimbar yang kita saksikan sekarang di dalam Masjid Nabawi itu sudah mimbar yang kesekian kalinya dirubah, diganti dan diganti. Jadi kalau kita berbicara tentang mimbar Nabi, kita tidak akan pernah lagi melihat mana yang mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu sudah hilang, terbakar. Sedangkan mimbar sekarang itu bukan mimbar Nabi SAW, namun lokasinya, posisinya adalah posisi di mana mimbar Nabi diletakkan di sana. Dan itu merupakan di antara batasan raudhah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku akan selalu bersamaku di telagaku. Artinya mimbar Nabi yang dulu dipakai oleh Nabi di dunia, maka itu jugalah mimbar Nabi yang akan dipakai oleh Nabi di akhirat sana. Dan tempat pertama kali Nabi memakainya adalah di kala Nabi berada di telaganya. Dan telaga Nabi merupakan telaga yang indah, dan salah satu keutamaan yang paling luar biasa, barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, lam yazma' ba'dahu abada, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Karena memang ini merupakan awal langkah dikala kita berada di kampung akhirat, di mana semua kita akan merasakan kehausan yang luar biasa.
Kita berada di sana untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal yang pernah kita lakukan selama berada di dunia. Kemudian karena syafaat, orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Karena di akhirat terlalu banyak orang yang bisa memberikan syafaat. Dan salah satu syafaat yang akan kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menginginkan dikala pertama kali dibangkitkan agar umatnya minum dari telaganya. Hanya saja ikhwatul Islam, ada beberapa golongan yang mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah ini baik-baik. Ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terusir dari telaga Nabi. Kalau mereka terusir dari Nabi, maka mereka juga jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan telaga itu adalah muqaddimah kampung akhirat. Kalau seandainya kita berhasil di sana, bisa mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka urusan-urusan berikutnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi akan selalu bersama umatnya. Nabi tidak pernah meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Terutama di akhirat, orang yang paling sibuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, telaga itu adalah penentuan. Kalau seandainya kita bisa dekat dengan Nabi, kita bisa minum dari telaga Nabi, maka urusan-urusan berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Nabi, maka mereka akan menghadapi urusan yang sangat berat setelahnya. Tentunya kita ingin bertanya, apakah ada di antara mereka yang terusir dari telaga Nabi? Banyak. Bukan ada, tapi banyak. Makanya ikhwatul Islam, dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW bersabda, wahai umatku, aku menunggu kalian di telagaku. Barang siapa yang lewat, maka mampirlah. Barang siapa yang minum, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Kemudian ada orang yang mana mereka itu adalah umatku. Aku kenal mereka, mereka kenal dengan diriku. Aku panggil mereka, wahai umatku, ayo kesini minum dari telagaku. Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian ada yang memisahkan antara diriku dengan mereka. Artinya mereka tidak boleh bertemu dengan Nabi SAW. Dan kerugian yang paling rugi bagi seorang hamba adalah dikala mereka tidak bisa berjumpa dengan Rasulnya di akhirat sana. Sehingga mereka ini ikhwatul Islam adalah orang yang rugi dua kali. Di dunia mereka tidak bertemu dengan Nabi, di akhirat pun mereka akan terusir dari Nabi SAW. Maka itu merupakan kerugian yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian ada pemisah antara diriku dengan mereka. Aku pun bertanya, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Aku menginginkan mereka untuk bisa minum dari telagaku. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dan kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam karena ini merupakan fondasi yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, kenapa mereka diusir dari telaga Nabi? Salah satu alasannya, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dan yang diusir dari telaga Nabi itu adalah mereka-mereka yang termasuk ke dalam kategori umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka terusir dari telaga Nabi karena Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Dan kemarin kita telah jelaskan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kehidupan dunia sudah meninggal, tapi secara kehidupan barzakh Nabi masih hidup. Hanya saja kehidupan alam barzakh itu tidak sama dengan kehidupan dunia. Makanya kemarin kita telah menjelaskan, kalau ada yang bertanya apakah Nabi SAW sudah meninggal, maka jawabannya ada dua. Secara kehidupan dunia Nabi sudah meninggal, tapi secara kehidupan alam barzakh Nabi masih hidup. Dan di dalam kehidupan alam barzakh ini ikhwatul Islam, bukan hanya Nabi saja yang hidup, bahkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga mereka akan dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian mengira orang-orang yang wafat, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang syahid saja hidup dalam kehidupan barzakh, bagaimana kiranya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Tapi kehidupan Nabi ini adalah kehidupan barzakhiyah, bukan kehidupan duniawiyah. Dan kehidupan barzakhiyah tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan duniawiyah, karena yang namanya kias itu ikhwatul Islam harus sama. Nah, kalau berbeza alamnya saja sudah berbeza, maka tentunya tidak akan bisa kiaskan. Makanya kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah Nabi masih hidup? Jawabannya iya, Nabi masih hidup, tapi kehidupan barzakhiyah. Kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah Nabi sudah meninggal? Iya, Nabi sudah meninggal, tapi meninggalnya Nabi adalah meninggal dalam kehidupan duniawiyah. Sehingga para sahabat Nabi, mereka mengurus jasad Nabi SAW, mereka memandikan Nabi, mereka mensalatkan Nabi, mereka mengkafankan Nabi, mereka yang menguburkan Nabi SAW. Dan Nabi tidaklah dikuburkan ke tanah, karena yang berurusan dengan tanah adalah mereka yang tercipta dari tanah. Itu merupakan kaedah yang Allah sebutkan dalam surat Thaha. Yang berurusan dengan tanah adalah mereka yang tercipta dari tanah. Karena memang Nabi tercipta dari tanah, makanya Nabi dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya diciptakan dan kepadanya akan dikembalikan. Sehingga para sahabat Nabi, mereka menguburkan Nabi SAW. Bahkan Fatimah, putri Nabi SAW, dalam keadaan iba mengatakan kepada suaminya, karena salah satu yang menguburkan Nabi adalah suaminya Ali bin Abi Thalib, atabat anfusukum an tahussu turaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian, tegakah kalian menaburkan tanah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya Fatimah merasa kehilangan dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak ikhwatul Islam? Karena Fatimah satu-satunya keluarga yang beliau miliki adalah ayahnya. Ibunya sudah wafat, saudara-saudarinya sudah meninggal, yang tersisa adalah ayahnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan wafatnya Nabi, Fatimah betul-betul terpukul. Kalau seandainya Nabi tidak wafat secara kehidupan dunia, maka Fatimah tentunya sehat-sehat saja. Karena Fatimah itu ikhwatul Islam, Fatimah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, putri yang paling dicintai oleh Nabi. Sebagaimana Nabi mencintai ibunya, yaitu Khadijah, maka Nabi juga mencintai Fatimah sebagaimana kecintaannya kepada Khadijah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dari darah dagingku. Sehingga Fatimah itu ikhwatul Islam, dia mendapatkan julukan. Fatimah itu disebut dengan Ummu Abiha. Di antara salah satu kedekatan Nabi dengan Fatimah, saking sayangnya Nabi kepada Fatimah, Fatimah kepada Nabi, maka Fatimah dipanggil dengan Ummu Abiha. Fatimah itu adalah ibu dari ayahnya. Fatimah itu adalah ibu ayahnya. Ummu Abiha, ibu ayahnya. Siapa yang tahu apa maksud ibu dari ayahnya? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu panggilannya atau gelarnya Ummu Abiha. Dia itu adalah ibu ayahnya. Ibu ayahnya. Apa maknanya ibu ayahnya? Sila. Yang sebagai anak, sebagai ibu. Mana mungkin sebagai anak juga, sebagai ibu juga. Pelayanannya dan kedekatannya. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Tadi jadi dia itu ikhwan Islam, saking dekatnya dia dengan Nabi SAW. Jadi Fatimah itu ibarat ibu oleh Nabi SAW. Tapi dia putrinya. Artinya bagaimana setiap kali Nabi bertemu dengannya, ibarat kita bertemu dengan orang tua kita, apalagi dengan ibu kita. Misalnya kita ada masalah, pasti yang pertama kali kita cari adalah ibu kita. Wahai bunda, doakan diriku. Ketika kita memakan makanan yang dimasak oleh ibu kita, maka seolah-olah hilang semua masalah di dunia. Artinya saking dekatnya Fatimah dengan Nabi SAW. Makanya dipanggil dengan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Karena kalau Nabi, kalau ada masalah, kalau Nabi SAW berada di dalam permasalahan, kemudian Fatimah datang, atau Nabi mendatangi Fatimah, seolah-olah hilang semua masalahnya. Artinya saking dekatnya Fatimah dengan Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba Nabi wafat, maka dengan itulah Fatimah terpukul. Sehingga dengan wafatnya Nabi, maka Fatimah 6 bulan sakit di rumahnya. Kalau seandainya Nabi masih hidup, maka Fatimah tidak mungkin sakit. Dan kalau seandainya Nabi hidup,
maka yang pertama kali akan dijenguk oleh Nabi, akan dicari oleh Nabi siapa? Kalau Nabi masih hidup atau Nabi misalnya bisa berkeliling, atau Nabi misalnya bangkit dari kuburnya, siapa yang pertama kali akan dicari oleh Nabi? Fatimah. Sehingga Fatimah tidak lagi sakit. Tapi apa yang terjadi? Fatimah tetap sakit. Ayahnya tidak pernah datang. Kemudian 6 bulan lamanya, Fatimah pun pada akhirnya menyusul ayahnya. Agar kita tahu, Nabi itu tidak pergi kemana-mana. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Nabi tidak pernah berjalan ke daerah Indonesia, Malaysia, dan daerah-daerah yang lainnya. Nabi tetap berada di kota Madinah. Kalau seandainya Nabi pernah mengunjungi salah seorang di antara manusia, maka yang paling pantas dikunjungi oleh Nabi adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak mungkin ada orang yang ada di ujung dunia sana kemudian dikunjungi oleh Nabi. Fatimah yang sakit-sakitan di rumahnya 6 bulan lamanya. Sakit Fatimah itu karena terlalu rindu kepada ayahnya. Karena wafatnya Nabi bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa ikhwatul Islam. Bahkan selalu kita menyebutkan onta Nabi saja, onta Nabi yang bernama Qaswa tidak pernah lagi menjadi tunggangan siapapun setelah Nabi wafat. Onta Nabi itu adalah onta yang paling kuat di antara onta-onta yang lainnya. Makanya disebut dengan Qaswa. Qaswa itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata Aqsa, Qasa. Apa arti Aqsa? Masjid Aqsa. Apa arti Aqsa? Jauh. Masjid Aqsa itu artinya masjid yang jauh. Karena memang dia masjid yang jauh dari Makkah dan Madinah, sehingga disebut dengan masjid yang jauh. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Nah, onta Nabi disebut dengan Qaswa, bahasanya sama, yaitu onta yang jauh. Apa maknanya? Onta yang jauh dari onta-onta yang lainnya. Jauh dari segi kekuatannya, jauh dari segi fisiknya, jauh dari yang lainnya. Maka disebut dengan Qaswa. Nah, onta Nabi ini ikhwatul Islam, ketika Nabi wafat, maka dia pun ikut bersedih. Tidak makan, tidak minum. Sehingga 3 bulan setelah Nabi wafat, maka dia pun menyusul Nabi SAW. Artinya onta saja demikian. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan Fatimah? Makanya Fatimah itu sakit 6 bulan ikhwatul Islam wajar, karena terlalu rindu kepada ayahnya. Kemudian setelah 6 bulan Fatimah pun pada akhirnya menyusul Rasulullah SAW, dan dia pun dikuburkan di perkuburan Baqi'. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW meninggal secara kehidupan dunia. Secara kehidupan dunia Nabi sudah wafat, tapi secara kehidupan barzakh Nabi masih hidup. Tapi bagaimana kehidupan barzakh? Tidak akan ada di antara kita yang tahu, kecuali kalau kita sudah masuk ke perkuburan. Baru kita tahu bagaimana kehidupan barzakh. Karena barzakh itu adalah alam lain daripada alam dunia, tidak sama dengan alam dunia. Dan apabila tidak sama, maka kita tidak akan bisa berbicara tentangnya, karena itu adalah perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW, kita kembalikan kepada telaga tersebut. Nabi SAW memanggil umatnya. Kemudian apa kata Allah? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Nah, kalimat ini ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini merupakan penafsiran yang sangat luar biasa ikhwatul Islam. Siapa mereka yang terusir dari telaga Rasulullah SAW? Apa makna daripada hadis Nabi, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak? Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Artinya engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah engkau meninggal. Engkau tidak tahu. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, menyebutkan beberapa makna. Makna yang pertama, orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW adalah orang-orang munafikun dan orang-orang murtadun. Yang pertama kali diusir dari telaga Nabi adalah orang-orang munafikun dan orang-orang al-murtadun. Orang-orang munafikun itu ikhwatul Islam, orang yang secara zahir mereka berada dalam agama Islam. Mereka juga berwuduk sebagaimana kaum muslimin berwuduk. Mereka salat sebagaimana kaum muslimin salat. Mereka berpuasa sebagaimana kaum muslimin berpuasa. Mereka berhaji, mereka berumrah, mereka bersedekah, mereka melakukan semuanya. Sehingga nanti dibangkitkan di akhirat, mereka juga punya tanda. Karena memang di antara salah satu tanda umat Nabi adalah dengan wuduknya. Kemudian Nabi memanggilnya, dan Nabi tidak tahu kalau itu adalah orang-orang munafikun. Allah yang memberitahukan. Karena orang munafikun itu ikhwatul Islam, mereka dibangkitkan bersama orang-orang mukmin.
Bahkan juga di antara salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada semua umat, hendaklah setiap kalian mengikuti sesembahannya. Siapapun di antara kalian ikuti sesembahannya, maka yang menyembah berhala mengikuti berhala, dan semua mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tersisa? Yang tersisa adalah orang-orang munafikun dan orang-orang mukminun. Karena orang munafikun secara zahir mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membezakan ini munafikun, ini bukan munafikun? Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang tersisa, "Kenapa kalian tinggal di sini? Kenapa kalian tidak mengikuti Tuhan kalian, sesembahan kalian?" Maka orang-orang tersebut mengatakan, "Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala." Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di antara salah satu sifatnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sifatnya, maka semua orang-orang yang beriman mereka sujud tersungkur kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang munafikun dikala mereka ingin sujud, maka tubuh mereka tidak bisa bergerak. Artinya mereka tidak bisa sujud karena dulu dikala mereka sujud mereka dusta, dikala mereka ruku mereka berbohong. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bongkar kesesatannya. Kemudian dikala mereka tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, maka mereka pun akhirnya terasingkan dari orang-orang mukmin. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memisahkan mana munafikun, mana mukminun. Nabi SAW di akhirat pertama kali dibangkitkan, Nabi juga tidak bisa membezakan. Dan Nabi tidak tahu kalau ini munafik, kalau ini tidak, kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di dunia, Nabi SAW tidak tahu kalau ini munafik, kalau ini tidak, sampai Allah yang memberitahukan kepada Nabi SAW. Kemudian dikala Allah memberitahukan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat Huzaifah. Makanya sahabat Huzaifah ini dinamakan dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, orang yang mengetahui tentang rahasia Nabi. Karena memang Nabi menyebutkan kepada Huzaifah nama-nama orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Makanya siapapun ikhwatul Islam yang siapapun di Madinah ini, selama mereka menampakkan keislamannya, tidak boleh dilarang. Karena Nabi SAW tidak pernah melarangnya. Itu merupakan keadaan yang ada di kota Madinah. Tapi kalau seandainya mereka betul-betul munafik, maka mereka sendiri yang akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah. Al-Mahfuzah itu artinya daerah yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dari apa Allah menjaga Madinah? Dari semuanya. Dan di antara salah satunya adalah dari orang-orang munafikun. Orang munafikun itu ikhwatul Islam, mau tidak mau, mereka akan keluar secara sendirinya dari kota Madinah, dan mereka tidak akan betah tinggal di kota Madinah. Nah, orang-orang munafikun ini nanti di akhirat, di antara hukuman yang pertama kali mereka rasakan, Nabi memanggilnya, karena Nabi seolah-olah mengetahui itu adalah umatnya. Kemudian Allah beritahukan mereka itu adalah orang-orang munafikun, sehingga mereka terusir dari keluarga atau dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi yang terusir dari telaga Nabi ikhwatul Islam? Adalah orang-orang al-murtadun. Orang-orang al-murtadun itu siapa? Orang-orang al-murtadun itu ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan adalah mereka-mereka yang dulu dikala mereka bertemu dengan Nabi, kemudian mereka beriman kepada Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, maka mereka meninggalkan agama Nabi. Itulah yang dimaksud dengan al-murtadun, bukan al-murtadun yang ada di akhir zaman. Karena al-murtadun itu ikhwatul Islam banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya. Nah, tapi yang dimaksud mereka yang terusir dari telaga Nabi adalah mereka-mereka yang dulu bertemu dengan Nabi, kemudian mereka beriman kepada Nabi, tapi setelah Nabi wafat maka mereka pun meninggalkan agama Nabi SAW. Dan itu banyak ikhwatul Islam. Artinya ada di antara mereka setelah Nabi wafat, maka mereka pun pada akhirnya meninggalkan agama Rasulullah SAW. Maka orang-orang seperti ini Nabi kenal dengan mereka. Makanya disebutkan di dalam hadis, a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal dengan mereka, mereka kenal dengan diriku. Kenapa Nabi kenal? Karena dulu Nabi berjumpa dengannya di dunia. Kemudian Nabi seolah-olah ingin memanggilnya, tapi Allah menyebutkan rahasianya, wahai Muhammad, mereka sudah keluar dari agamamu. Karena Nabi tidak tahu. Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Artinya itu merupakan rombongan kedua yang mereka terusir dari telaga Rasulullah SAW.
Kemudian siapa lagi yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang dilakukan oleh umatmu atau mereka, innahum baddalu. Sesungguhnya mereka berubah-ubah. Apa makna berubah-ubah? Disebutkan di sini ikhwatul Islam ada dua makna. Yang pertama, mereka yang terusir dari telaga Nabi adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Orang yang terusir dari telaga Nabi, berarti yang ketiga, orang yang terusir dari telaga Nabi adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka umat Nabi, tapi mereka melakukan dosa besar. Apa itu dosa besar ikhwatul Islam? Dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan ancamannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat, maka disebut dengan dosa besar. Sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memiliki kitab yang namanya Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ikhwatul Islam, tentunya yang pertama kali adalah kesyirikan. Kemudian dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian dosa besar itu adalah berzina. Kemudian dosa besar itu adalah rasuah, menyogok. Kemudian dosa besar itu adalah bertato. Kemudian dosa besar itu adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar itu adalah khamar. Kemudian dosa besar itu adalah ghibah dan namimah. Itu semuanya adalah disebut dengan dosa-dosa besar. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, orang yang melakukan dosa besar, maka nanti mereka bisa diancam, dan salah satu ancamannya mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi. Dan ingat, kita selalu mengulang, kalau kita tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW, maka kita akan merasakan kesulitan yang begitu berat setelahnya. Karena kampung akhirat merupakan kampung yang sangat lama sekali kita berada di sana, bahkan kita akan selama-lamanya berada di sana. Nah, orang yang melakukan dosa besar ikhwatul Islam, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti mereka tidak terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara bonus dari Allah kepada umat Nabi. Umat Nabi adalah umat yang dimudahkan mereka bertaubat kepada Allah, dan cara taubat mereka pun tidak terlalu sulit. Cara taubat mereka tidak terlalu sulit. Ketika mereka mengangkat kedua tangannya, mengatakan, ya Allah, aku adalah orang yang berdosa, ampunkan dosaku, selesai. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah doa yang mesti dibaca oleh kaum muslimin. Mungkin sebagian kita sudah hafal ikhwatul Islam. Namanya adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Ada yang hafal? Kita dahulukan yang tua ya nak ya. Tanya silakan. Sari masalatu abu belakang ini majuka alayya wa abu bijambi fakir wa innahu layak biruduna buktilaan. Masya Allah, artinya silakan Masya Allah, barakallahu fiik. Allahu Akbar, barakallahu fiik. Tentunya itu apabila kita mengetahui maknanya merupakan di antara salah satu yang sangat luar biasa ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Rabbku, la ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku, wa ana 'abduk, dan aku ini adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at, dan aku berada di atas perjanjianmu, artinya aku akan selalu mentauhidkanmu sampai aku wafat. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku pun mengakui semua dosa yang aku kerjakan. Faghfirli, maka ampunkan dosaku. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, karena tidak akan ada yang pantas atau yang bisa mengampunkan dosa kecuali engkau. Makanya setiap kali kita berdoa ikhwatul Islam, kalimat ini tidak boleh kita tinggalkan. Disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu artinya
puncak daripada segala bentuk kita beristighfar kepada Allah. Artinya induk daripada kalimat istighfar. Istighfar itu bebas kita mengucapkannya, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah wa atubu alaih, atau astagfirullah alladzi la ilaha illahu, dengan kalimat-kalimat yang lain bebas. Tapi kalau seandainya kita ingin mencari kalimat istighfar yang paling mulia, adalah dengan sayyidul istighfar. Artinya apa ikhwatul Islam? Karena setiap kita akan melakukan dosa dan maksiat, itu pasti setiap hari, tapi ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira tersebut apa maknanya ikhwatul Islam? Jadi pernah di dalam sebuah hadis yang sangat indah, ini kabar gembiranya, tapi kita nanti juga harus ada kabar pertakutnya. Karena di dalam agama ada basyiran, ada naziran, ada kabar gembiranya, ada kabar pertakutnya. Tidak mungkin kita mengambil salah satu dan kita meninggalkan yang lain. Dan di antara salah satu kabar gembira dari Allah untuk umat ini tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya ikhwatul Islam, kalau mereka berdosa kemudian mereka ingin bertaubat, seperti misalnya umat Nabi Musa, kalau mereka ingin bertaubat, cara bertaubatnya mereka harus membunuh dirinya. Siapa di antara kita yang sanggup bertaubat? Bagaimana caranya Allah menerima taubatnya? Bunuh dirinya. Makanya umat Musa dikala mereka bertaubat ikhwatul Islam, kemudian mereka harus membunuh dirinya. Puluhan ribu yang mati di sana, baru Allah menerima taubatnya. Kalau umat Nabi SAW tidak demikian. Mereka mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semua kita pernah melakukan dosa, terutama dosa-dosa besar, dosa ghibah, dosa namimah, dosa ada yang berzina, ada yang selingkuh, ada yang rashwah, ada yang riba, semuanya adalah dosa besar. Maka di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah bertobat kepada Allah. Maka ada salah satu cerita ikhwatul Islam. Cerita ini ada yang menyebutkan sama, ada yang menyebutkan berbeza. Namanya cerita Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu adalah seorang wanita yang dulu berada di zaman Nabi SAW. Dia pernah melakukan zina dan dia sudah bersuami. Kemudian dikala dia berzina ikhwatul Islam, maka dia merasa dihantui oleh kesalahannya. Dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Ketika Nabi mendengarkan kalimat ini, Nabi tidak melihatnya. Artinya Nabi menolehkan kepalanya. Kemudian dia datang lagi ke sebelah yang mana Nabi menolehkan kepalanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan diriku, aku berzina. Karena dia betul-betul merasa dihantui oleh kesalahannya. Nabi memalingkan wajahnya. Kemudian sebahagian riwayat menyebutkan ikhwatul Islam, karena kisah ini antara Ma'iz dengan Ghamidiyah. Yang satu namanya Ma'iz. Ma'iz itu laki-laki, yang satu namanya Ghamidiyah, seorang wanita yang berasal dari Ghamidiyah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi bertanya kepada sahabatnya, kepada kaumnya, apakah dia itu orang waras? Apakah dia ini orang waras? Kenapa Nabi bertanya yang demikian? Kalau seandainya orang ini tidak datang kepada Nabi, kemudian dia berada di rumahnya dan mengangkat kedua tangannya, ya Allah ampunkan dosaku, maka cukup baginya melakukan perkara tersebut tanpa dia harus datang meminta kepada Nabi SAW. Makanya dikala pertama kali datang, Nabi tidak menerimanya. Nabi bertanya, apakah dia waras? Apakah ada di akalnya sesuatu, akalnya ada sesuatu? Kemudian untuk wanita ini, Nabi SAW mengatakan, atau Nabi tidak melihatnya. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, wanita ini, Al-Ghamidiyah ini datang kepada Nabi. Kemudian maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berzina dan ini buktinya, ditunjukkan bahwa saya sudah hamil. Apa kata Nabi? Silahkan melahirkan dulu. Sampai melahirkan, coba bayangkan berapa lama waktunya. Kemudian setelah melahirkan, wanita ini datang lagi kepada Nabi. Kalau seandainya dia tidak datang kepada Nabi, cukup baginya, Nabi tidak akan mencarinya. Makanya itu merupakan alasan Nabi SAW agar dia tidak datang lagi kepada Nabi. Itu umat Nabi SAW. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kalau seandainya dia mencukupkan bermohon kepada Allah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla kafah, maka cukup baginya. Kemudian ikhwatul Islam, wanita ini, tapi dia ingin betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah dia melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Kemudian dikala dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan dan ini anakku. Apa kata Nabi? Berikan hak anakmu. Sapi dia selama 2 tahun. Artinya coba bayangkan berapa lama waktunya diberikan tangguh oleh Nabi SAW. Kalau dia tidak datang selama 2 tahun, selesai. Tapi dia tetap merasa dirinya dihantui oleh dosa dan maksiat. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah,
ini anakku. Kemudian sengaja dia meletakkan roti di tangan anaknya. Ya Rasulullah, ini anakku, dia sudah bisa makan sendirian. Maka setelah itu barulah Nabi SAW menerapkan hukum rajam kepadanya. Kemudian dikala dia dirajam, ikhwatul Islam, maka ada sebahagian yang menghinanya. Apa kata Nabi? La tasubbu, jangan kalian hina dia. Laqad tabat taubah law wusi'at ala ahli al-madinati lawasi'atuhum. Wahai kalian para sahabatku, jangan kalian hina dia, karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya taubat dia ini dibagikan kepada semua penduduk Madinah, maka cukup bagi penduduk Madinah untuk bertaubat. Artinya kita sebagai umat Nabi SAW berbeza dari umat yang lainnya. Kalau seandainya kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita wajib bertaubat kepada Allah setiap hari, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kabar gembiranya. Silakan lakukan apapun yang kalian lakukan. Artinya selama kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, ikhwatul Islam, maka hukuman yang pertama kali kita rasakan, kita termasuk orang-orang yang akan jauh dari telaga Nabi dan jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari Nabi dan jauh dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan di antara salah satu kasih sayang Allah kepada umat Nabi. Umat Nabi itu adalah umat yang paling mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosanya. Dan dosa itu, ikhwatul Islam, terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Ada orang yang dosa riba, ada yang berzina, ada yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyogok, ada yang memakan harta haram, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya, ikhwatul Islam. Maka di antara salah satu solusinya agar kita tidak terusir dari telaga Rasulullah SAW adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu kalimat yang paling indah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, adalah sayyidul istighfar. Maka hendaklah kaum muslimin untuk menghafalnya, dan setiap kali mereka berdoa atau ingin beristighfar kepada Allah, maka ucapkanlah kalimat ini. Misalnya sambil mereka bawa mobil, misalnya bawa kereta, misalnya mereka mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Terkhusus nanti dikala kita ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, di mana Mekah itu disebutkan oleh sebagian orang dengan kotanya air mata. Karena memang semua manusia yang datang ke sana, mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kesalahan yang mereka lakukan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ampunan. Maka di antara awal muqaddimah kalimat yang kita baca ketika hendak berdoa kepada Allah, terutama di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka awalilah doa kita dengan kalimat yang tadi kita bacakan. Kalau seandainya kita belum hafal, maka cari dihafal. Namanya adalah Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Artinya induknya daripada kata-kata istighfar. Dan semua kaum muslimin wajib hukumnya untuk menghafal kalimat ini. Karena kita melakukan dosa siang dan malam, ikhwatul Islam, terutama dosa-dosa besar, dan agar kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ini golongan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwatul Islam, siapa lagi yang terusir dari telaga Rasulullah SAW? Masih kepada hadis Nabi SAW, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak, sebagaimana pemaparan yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, adalah mereka yang merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, ikhwatul Islam, agama ini adalah agama yang sempurna, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Apa yang Nabi perintahkan itu yang kita lakukan, apa yang Nabi larang itu yang kita tinggalkan. Cukuplah kita menjadikan Nabi sebagai pedoman kita bersama. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kita contohkan. Contoh ini, ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang berada di tanah haram, baik itu Makkah atau Madinah. Terkhusus dikala kita berada di Makkah. Karena di Makkah itu, ikhwatul Islam, terlalu banyak kisah atau cerita, tapi kita tidak tahu cerita itu pasti atau tidak. Salah satunya, ikhwatul Islam, sekarang biasanya
yang dicari oleh kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah adalah Hajar Aswad. Itu biasanya mereka cari, mereka akan usap, mereka akan cium. Tapi ternyata ikhwatul Islam ada lagi yang dicari oleh kaum muslimin, yaitu ada sebuah tiang yang ada di dalam Masjidil Haram Mekah, yang mana orang-orang beranggapan itu adalah tiang di mana Nabi mengikat buraknya. Kita tahu dikala Nabi ingin melaksanakan safar, karena burak itu ikhwatul Islam atau kendaraan burak. Kita tahu burak, kita mungkin tidak pernah melihatnya, tapi burak itu ikhwatul Islam, perjalanannya atau kecepatannya itu sepanjang kita memandang, misalnya kita bisa memandang berapa kilo misalnya pandangan kita. Pandangan kita itu selaju itulah kecepatannya. Jadi selaju kita memandang, begitulah kecepatannya. Dan burak itu ikhwatul Islam tidak hanya dipakai oleh Nabi SAW, tapi sebagian para ulama juga menyebutkan itu juga dulu dipakai oleh Nabi Ibrahim, terutama di kala Nabi Ibrahim dari Syam menuju Makkah Al-Mukarramah. Makanya kenapa Nabi Isra'nya, perjalanan Nabi dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu adalah daerah Syam. Karena dulu ayah Nabi yang bernama Ibrahim juga melakukan perjalanan yang sama. Jadi Nabi Ibrahim dulu ikhwatul Islam di kala ke Mekah ingin melihat anaknya, ingin bertemu dengan Ismail, ingin bertemu dengan menantunya, maka itulah kendaraan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlepas daripada itu semua, kendaraan burak itu adalah sesuatu yang pasti, tapi menjadi masalah adalah tempat dia diikat. Nah, tempat diikat ini itulah yang dicari oleh kaum muslimin. Kemudian disebutkan ini adalah tempat tiang di mana Nabi dulu mengikat buraknya. Maka kaum muslimin mereka menciumnya, mereka memeluknya, mereka merangkulnya. Ini dari mana? Ini dari mana? Nah, itulah salah satu yang disebut dengan innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Contoh yang kedua, ini masih berkaitan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Contoh ini selalu kita bawakan di ikhwatul Islam, yaitu contoh yang berkaitan dengan cerita antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kedua-duanya adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi. Muawiyah, apa hubungan Muawiyah dengan Nabi? Muawiyah, apa hubungannya dengan Nabi? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa hubungannya dengan Nabi? Nabi. Hah? Nabi. Keponakan? Anak? Paman Nabi. Anak paman Nabi. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Salam dari Pekanbaru, Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tapi jawabannya salah ya. Baik, barakallahu. Dia itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Abu Sufyan? Abu Sufyan itu siapa? Abu Sufyan itu mertua Nabi. Berarti Muawiyah siapanya Nabi? Abu Sufyan ayahnya Muawiyah itu adalah mertua Nabi. Berarti Muawiyah siapa? Ipar. Dekat atau tidak? Artinya mereka punya hubungan dengan Nabi SAW. Karena Abu Sufyan itu selalu kita ulang, Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama Abu Sufyan yang menjadi sepupu Nabi, ayahnya Haris. Dan Haris itu adalah anak pertama Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi. Anak pertamanya adalah Haris. Dan Abdul Muttalib tidak punya anak laki-laki kecuali Haris. Makanya itulah sebab kenapa dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya 10 anak laki-laki, yang satunya aku akan sembelih untukmu. Itulah asal muasal ceritanya. Karena dia tidak punya keturunan kecuali Haris. Nah, Haris ini ada anak namanya Abu Sufyan. Berarti Abu Sufyan dari Haris ini, dia adalah apa hubungannya dengan Nabi? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah teman bermain Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil. Makanya Abu Sufyan teman Nabi itu ada sepupu Nabi. Kemudian Abu Sufyan yang kedua, Abu Sufyan yang itu adalah mertua Nabi. Karena Nabi menikah dengan anaknya bernama siapa namanya? Hafsah atau Fatimah? Ummu Habibah. Masya Allah. Silakan. Bisa ya, Masya Allah. Betul atau salah jawabannya ini? Betul ya? Baik, kalau betul sudah tidak menjadi masalah. Tapi Ummu Habibah, Ummu Habibah itu adalah anaknya Abu Sufyan dan dia menikah dengan Nabi. Kemudian yang kuat Islam berarti Muawiyah adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka juga ikhwatul Islam. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi dan dia adalah ulama dari kalangan sahabat Nabi. Muawiyah adalah katibul wahyi.
Muawiyah itu dulu adalah orang yang menulis wahyu di zaman Nabi SAW. Hanya saja Muawiyah ini dia tidak bergelut di bidang agama. Artinya dia bukan tidak tahu agama, tapi dia tidak seahli Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ulama dari kalangan sahabat, karena sahabat itu tidak semuanya ulama. Para sahabat itu ikhwatul Islam tidak semuanya ulama, dan ulamanya salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini ikhwatul Islam berjumpa dengan Muawiyah di kala mereka sedang tawaf, agar kita tahu apa artinya menambah mengurangi, karena kita tidak ingin diusir. Ini contoh kecil saja. Kemudian ikhwatul Islam, Muawiyah pada waktu itu dia adalah pemimpin. Kemudian dia tawaf di Ka'bah Musyarrafah. Ketika dia tawaf, karena sunnah tawaf yang pertama itu adalah kalau bisa menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Makanya sebagian kaum muslimin kalau seandainya Allah berikan kekuatan kepada mereka, mencium Hajar Aswad itu sebelum kita tawaf. Karena setelah kita tawaf, kita salat, minum zam-zam, kita akan sa'i. Itu rutinitasnya, atau itu rentetan ibadahnya kalau bisa. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka dipersilahkan kepada mereka kapan Allah mudahkan. Kemudian ikhwatul Islam, Muawiyah juga melakukan perkara yang sama, karena memang itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Muawiyah menciumnya, memegangnya. Baik, ketika dia sampai di Hajar Aswad dia pegang. Kemudian dia tawaf sampai di rukun berikutnya atau di sisi berikutnya, dia juga pegang. Kemudian putar lagi sampai di sisi yang ketiga, dia juga pegang. Kemudian mutar lagi sampai ke rukun Yamani, dia juga pegang. Semuanya dia pegang. Muawiyah yang melakukan demikian dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas melihatnya ikhwatul Islam, maka Abdullah bin Abbas tentunya merasa heran. Wahai Muawiyah, kenapa kamu melakukan yang demikian? Apa jawaban Muawiyah? Jawaban Muawiyah ini ikhwatul Islam jawaban yang semua kita menjawab dengan jawaban ini. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Tidak ada rumah Allah ini yang harus ditinggalkan. Ini rumah Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang ditinggalkan. Di mana salahnya? Kemudian apa jawaban Abdullah bin Abbas? Dia tidak menjawabnya, tapi dia hanya mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya contoh kita bersama dikala kita tawaf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah jawaban ini Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, apakah engkau pernah tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya iya. Apakah pernah kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf? Tentu jawabannya iya. Apakah Nabi melakukan sebagaimana yang kamu lakukan, dipegang semuanya? Maka jawabannya tidak. Maka jangan lakukan. Kalau Nabi tidak lakukan, kenapa kamu lakukan? Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal ikhwatul Islam hanya sekadar memegang semua sisi Ka'bah. Karena memang dianjurkan bagi kita, terutama dikala kita tawaf, yang disentuh itu hanya dua. Yang pertama Hajar Aswad dan yang kedua rukun Yamani. Sisanya tidak dilakukan. Dan itu yang dibuat oleh Muawiyah. Makanya Abdullah bin Abbas dikala menegurnya, Muawiyah menjawab, di mana salahnya? Makanya beribadah itu ikhwatul Islam bukan di mana salahnya. Karena tidak semua niat yang baik belum tentu benar. Beribadah itu adalah bersumber dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya ada orang yang salat di Masjid Nabawi, tapi salat dia berada di Masjid Nabawi di waktu asar. Kemudian setelah salat asar dia duduk sebentar. Kemudian setelah dia duduk dia salat 2 rakaat. Kemudian kita tegur, maka dia akan bertanya, apa salahnya? Aku sedang salat, di mana salahnya? Yang salah bukan salatnya, tapi yang salah waktunya tidak pas. Tidak boleh salat seperti ini, tidak boleh. Dimanapun kita berada, di Masjid Nabawi, di masjid kita tidak boleh salat setelah asar. Kalau salat itu adalah salat sunat mutlak yang tidak ada namanya. Artinya ikhwatul Islam, tidak semua ibadah langsung betul dilakukan, tidak. Makanya kita selalu mengatakan betapa banyak orang yang masuk surga karena kesalahannya, dan betapa banyak orang yang masuk neraka karena ibadahnya. Kenapa demikian? Yang pertama bisa jadi salah di dalam beribadah, atau yang kedua bisa jadi salah tujuan dalam ibadah. Makanya kita selalu membawakan hadis Nabi SAW ikhwatul Islam, yaitu dikala sahabat Nabi, dia sedang salat di samping Nabi, dia salat di samping Nabi, Nabi melihat dia salat. Kemudian setelah dia salat, dia bertemu dengan Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi menjawabnya. Apa kata Nabi? Salli fa innaka lam tusalli, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi kamu belum salat.
padahal dia sudah salat di depan Nabi. Dan itu kita kiaskan kepada ibadah yang lainnya. Itulah yang disebut oleh sahabat Umar bin Khattab. Betapa banyak orang yang datang ke tanah haram Mekah Madinah, terkhusus ke tanah Mekah untuk haji dan umrah, tapi yang sebenar-benarnya haji dan umrah itu hanya sedikit sahaja. Bisa jadi karena ibadah mereka salah, atau bisa jadi tujuan mereka salah. Jadi jangan beranggapan ikhwatul Islam, memang tujuan kita bersama ketika kita datang ke sini adalah beribadah karena Allah, tapi siapa yang menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Makanya kita contohkan atau kita sebutkan tadi kisah yang terjadi kepada Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas. Padahal salah yang dilakukan oleh Muawiyah itu adalah salah yang tidak terlalu banyak, tapi dia memegang semuanya, padahal Nabi hanya memegang 2 saja. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh kecil menambah di dalam agama Rasulullah SAW, dan kita kiaskan kepada yang lainnya. Makanya kenapa kita harus tahu tentang agama, agar kita tidak menambah-nambahnya. Karena kalau kita menambahnya, kita akan berurusan dengan Rasulullah di akhirat sana. Dan di antara salah satu ancamannya, kita akan diusir dari telaganya. Dan pembahasan ini ikhwatul Islam akan kita jelaskan keesokan hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama untuk bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, berdoa kepada Allah. Tidaklah kita berkumpul di dalam masjid Rasulullah SAW kecuali kita juga bermohon kepada Allah agar Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya bersama baginda Rasulullah SAW. Kita bermohon agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, berikan kasih sayang kepadanya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang diterima, umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, diberikan kepadanya kesehatan dalam kehidupannya, dan juga keberkahan kepada keluarganya, dan kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah, istiqamah di dalam agama, dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.